Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridna Random dengan NIM 151901025. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas nama yang sudah saya buat untuk mata kuliah pengantar post computing. Materi yang akan dibahas pertama adalah layanan cloud, yaitu Software as a Service atau SaaS. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Dan yang ketiga ada Infrastruktur as a Service atau IaaS. Pertama kita masuk ke SaaS ya. Apa itu SaaS? SaaS, Software as a Service, adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Dengan menggunakan layanan SaaS ini, user hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan tersebut disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Karakteristik SaaS: dikelola dari lokasi pusat. Kedua, di-host di server jauh. Yang ketiga, dapat diakses melalui internet. Yang keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Keuntungan jika menggunakan layanan SaaS. Jika menggunakan model layanan SaaS, user bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang terkoneksi dengan internet. Kerugian SaaS: ketika menggunakan model layanan ini, user tidak memiliki kendali penuh atas layanan yang digunakan. Pertama, kerugian itu interoperabilitas. Yang kedua, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. Yang ketiga, kurang kontrol dan keamanan data. Yang keempat, ada keterbatasan fitur dan performa. Selanjutnya, contoh layanan SaaS. Yang pertama ada Google Apps, yang kedua ada Dropbox, yang ketiga ada Office 365, yang keempat ada Adobe Creative Cloud, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke PaaS ya. Apa itu PaaS? Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. PaaS. Pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Kedua, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Yang ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Selanjutnya, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan PaaS: pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Kedua, dapat diukur. Yang ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan, mempertahankan perangkat lunak. Pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Migrasi lebih mudah ke model hybrid. Kerugian PaaS: beberapa masalah ditemukan saat menggunakan layanan ini, yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Berarti, keamanan tersebut ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri.
Contoh layanan PaaS, yang pertama ada Amazon Web Service, yang kedua ada Windows Azure, yang ketiga ada Google App Engine, yang keempat ada Apache Stratos, selanjutnya ada OpenShift dan lain-lain. Apa itu IaaS? IaaS adalah bentuk layanan cloud computing yang memberikan sumber daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan dasar kepada konsumen sesuai permintaan. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruangan data. IaaS membuat kita dapat menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan alat secara fisik. Karakteristik IaaS: pertama, dapat diakses oleh banyak pengguna. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, biaya bervariasi tergantung kebutuhan perusahaan. Yang keempat, layanan sangat scalable. Kelima, bisa diakses oleh banyak pengguna dalam satu hardware. Keenam, perusahaan tetap punya kendali penuh atas infrastrukturnya. Yang ketujuh adalah fleksibel. Kelebihan IaaS: yang pertama, yang pastinya mengurangi biaya, cepat menyesuaikan kondisi, infrastruktur lebih stabil dan bisa diandalkan. Kekurangan IaaS: membutuhkan pelatihan internal, satunya keamanan, satunya sistem lama yang beroperasi di cloud. Contoh layanan IaaS: yang pertama ada Amazon EC2, selanjutnya ada Windows Azure, selanjutnya ada Rackspace, dan yang selanjutnya ada Google Compute Engine. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.